Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Purwanti dari semester 2C akan melanjutkan review materi hukum pidana. Pertemuan ke-9, langsung saja bab 5, sifat melawan hukum atau wedreh delik atau onreh yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Selanjutnya, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Selanjutnya, perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya yang pertama di negeri Belanda, dalam Ares Hogerat tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Yang kedua di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1996 dengan kasus Markus Effendi. Selanjutnya, sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama, sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Selanjutnya, sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama, melawan hukum formil, yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Selanjutnya, sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum material, yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Selanjutnya, sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang, aturan, dan undang-undang yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Selanjutnya, sifat melawan hukum material dibagi. Yang pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Ares dokter hewan.